Sars Sering Seru Podcast JR Jatim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, just friend, teman-teman. Ketemu lagi kita di Sarser Podcast JR Jatim. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Wah, ini kita kedatangan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Pak Budi. Selamat datang Pak Budi di studio podcast JR Jatim. Beliau ini Kepala Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur, tentunya bertanggung jawab terhadap pendapatan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk kita bisa mencari inspirasi dari beliau, maka kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan sebelum beliau akan ada dinas lagi jam 1. Jadi terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Kaban memberikan kesempatan kepada kami supaya bisa menginspiring milenial di kesamsatan, ya kan? Artinya di Samsat itu kan ada Jasara Harja, ada Bapenda, ada polisi, polisi di Lantas, Bapenda, Jasara Harja. Nah, kita kan ini koordinasi mitra strategis. Nah, kemudian tentunya buat teman-teman, kita nyebutnya Just Friend, Pak. Just Friend. Jasara Harja Friend. Mungkin Bapak bisa sharing pengalaman selama berkarir di Bapenda Provinsi Jawa Timur. Kemudian kalau nggak salah Bapak bulan depan pensiun, Pak? Insya Allah. Alhamdulillah. Artinya sudah purna lah Pak ya, sudah selesai tugas tanpa bermasalah sampai di akhir karir. Amin. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Nah, sebelumnya mungkin Bapak bisa flashback nih Pak, untuk kita bisa mengenal lebih dekat Pak Budi. Karena saya dengar dulu pernah di perhubungan Pak ya, dinas perhubungan saya pernah dengar juga tuh Bapak. Tentunya dengan Jasara Harja juga. Iya. Oh enggak Pak, mungkin Bapak bisa berceritakan supaya menjadi inspirasi buat kita semua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya Pak Adi, Yeah. Pak Cabang Jasara Harja Surabaya yang saya hormati. Tentunya banyak teman-teman di sini ya. Tentunya juga Just Friend ya. Selamat siang ya. Kita bertemu. Saya bisa hadir di sini di podcastnya Jasara Harja Jawa Timur. Iya, memang satu pengalaman kalau saya lalui sejak saya jadi ASN, PNS tuh SK-nya tuh 1 Maret 1986. Mantap Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau in tahun 2020 nanti per September itu insya Allah 34 tahun saya berkarir. Ya, jadi sebetulnya serba kebetulan karena ASN dulu, mohon maaf, bukan pilihan saya. Jadi dulu apa Jadi saya dulu dari lahir di Blitar, ya, SMA masa kecil sampai SMP, TK, SD, SMP, SMA di Blitar. Kemudian baru masuk Fakultas Hukum UNER tahun 1979. Ya. Nah, disitulah kami di akhir perkuliahan, semester ya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun. Saya skripsinya di Bank Duta, saya masih ingat. Di depannya Gerhadi. Pengen jadi banker. Jadi setelah lulus tuh gak pengen jadi dari sarjana hukum, pengennya orang-orang mesti ke kejaksaan, ke kehakiman. Yang saya pengennya jadi banker, Jadi saya untuk bisa jadi banker saya harus belajar dan tempatnya berada di Jakarta. Ya, saya sudah melewati ke BNI tes, juga ke Bank Bumi Daya, Bank Eksim. Ini Bank Bumi Daya, Bank Eksim itu kalau nggak salah sekarang jadi Bank Mandiri. Bank Mandiri, betul. Nah, yang menjadi kenapa tadi tidak menjadi sasaran karena pada waktu di Jakarta bersama teman-teman itu saya merasa
sudah leading ketika tinggal wawancara di Bank Bumi Daya. Nah, begitu teman-teman bilang ada lamaran di Pemprov, sorry, saya jadi orang Jakarta aja. Pada waktu itu gitu. Terus saya juga mikir, iya ini kan bukan satu ada opsi ya. Ya sudah, kalau ada peluang saya tolong didaftarkan. Waktu itu masih gampang kita ambil nomor. Nah, ya intinya saya didaftarkan. Tapi ya itulah takdir ketika saya harus melewati beberapa tahapan akhir di Bank Daya. Akhirnya gagal juga. Nah, gagal. Saya kalau jadi banker ya akhirnya saya melewati tes di ASN di Pemprov. Alhamdulillah diterima. Itu pun saya juga diterima mendapat panggilan, di mana saya masih ingat itu panggilan menjadi penatam di LLAJR. Perhubungan Pak ya? Itu masih DLAJR. Ya, jadi bagian hanya perhubungan. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Itu pokoknya kan jasa raja juga. Iya. Kan jasa raja. Iya. Saya masih ingat di kantor di Ahmad Yani itu jasa rajanya Pak Kuswoyo tuh Pak ya. Yang kurus tinggi. Saya kan bagian di perizinan. Tapi awalnya saya nggak tahu DLAJR itu apa. Sehingga saya mikir, waduh ini suruh ngatur-ngatur di jalan, waduh malu. Teman saya bilang, enak itu, lah enaknya apa? Udah ganti aja. Tapi ya kayak ambil guyon ya sudah diikuti saja. Nah, akhirnya saya ya ternyata jalan harus di situ. Jadi saya tidak jadi banker, tapi ngurusi bis di sana. Ngurusi jalan, ngurusi perizinannya bis di sana. Yaitu saya berkarir di sana sampai tahun 2010. Di sepanjang karir saya di DLAJR itu saya sudah pernah jadi kepala cabang di Madura. Itu tahun 2000 sampai 2001. Kemudian geser ke wilayah Jember, ya, ada di Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Saya mengalami peristiwa-peristiwa besar di wilayah sana, jadi kepala cabang yang wilayahnya luas itu. Ada bis yang anak-anak TK itu masuk di Kerembangan itu Rembangan. Itu ya jasa raja ikut juga di sana. Iya, kita wajib santuni. Iya. Terus ada yang terakhir ada apa namanya? Banjir, ya. Banjir di Kali Kota yang di Situbondo sampai 3 meter di kota itu. Karena hujan deras. Terus juga yang mengerikan peristiwa di wilayah saya yaitu di Paiton. Itu adalah anak-anak SMA dari Jogja yang nabrak trailer, bisnya terbakar habis. Ya, itu juga urusan jasa raja juga. Korbannya banyak Pak ya? Iya banyak 51 dengan sopirnya. Habis nggak bisa keluar semuanya. Bisnya masih di sana. Itu peristiwa. Saya selalu menyelesaikan di wilayah Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi itu tahun 2007. Kemudian saya bergeser lagi jadi kepala cabang di wilayah barat utara, jadi Tuban, Lamongan, Bojonegoro itu wilayah saya. Jadi dari tengah, dari Madura, kemudian ke timur, kemudian ke barat. LLJR Pak ya? Iya. Masih LLJR ya? Sudah sepertiga Jawa Timur. 23 jam terhabis. Habis itu selesai saya kembali menjadi sekretaris di Dinas Perhubungan dan LHJ gabungan gitu. Karena dulu ada DLHJ, ada perhubungan, tapi satu rumpun. Karena regulasinya seperti itu, jadi Dinas Perhubungan dan LHJ. Saya menjadi sekretaris dinas. 2010 sampai 5 tahun, saat 2015 ada Fit and Proper Test Eselon 2 di Pemprov. Alhamdulillah saya bisa lolos di Sekretariat Korpi. Jadi kalau saya dulu Eselon 3 naik satu tingkat di Eselon 2B. Ke Sekretariat Korpi. Ya. Ya di dalam Sekretariat Korpi ini ada sedikit kalau orang cermat mencermati waktu aneh. Anehnya apa? Ketika hari ulang tahun Korpi yang ke-44, di mana dipusatkan di Jawa Timur,
Pak Menteri Menpan pada waktu itu siapa ya yang saya dulu duta besar di Ukraina, Profesor saya lupa saya. 2017 ya, 2016 ya. Pak Menteri yang jadi dubes Ukraina sekarang. Lupa juga saya. Pak siapa itu orang dari itu? Ya. Berkunjung beliau berkunjung. Dia jadi komandan upacaranya. Oh, ya. Okay. Beliau jadi komandan upacaranya, saya perwira upacara. Nah, jadi kalau di tingkatan upacara perwira upacara lebih tinggi daripada Pak Menteri. Nah itu orang nggak lihat, karena perwira upacara yang bertanggung jawab sebagai upacara keseluruhan yang ada di situ. Itu dipusatkan di Kodam. Diikuti gak tanggung-tanggung 12.000 personil. Oh, pembina upacaranya presiden? Pembina upacaranya presiden. Seharusnya Pak Presiden. Oh, Pre. Karena waktu itu ada peristiwa bom di Paris kalau nggak salah. Sehingga Pak Presiden itu ya harus ke sana kalau nggak salah. Ada komandannya menteri. Nah, kemudian akhirnya yang jadi pembina upacaranya di depannya jadi Pak Wapres, Pak Yusuf Kalla. Oh, Pak Yusuf Kalla. Nah, saya yang laporan. Saya mengatasi perwira upacara dengan mengatur dan bertanggung jawab terhadap upacara itu. Termasuk komandan. Komandan upacara Pak Menteri siapa sih itu? Pak Menteri siapa ya? Menpan. Menpan. Beliau menyampaikan, pokok setiap nanti HUT Korpi Menpan harus jadi komandan upacara. Saya perwira upacara. Jadi kalau orang melihat, waduh ini Sekretariat Korpi pangkatnya lebih tinggi pada jam itu ketika Pak Menteri jadi komandan upacara. Iya betul. Ya itu ceritanya kita bisa membuat sejarah karena Pak Menteri sendiri pernah menyampaikan bahwa upacara hari ulang tahun ke-44 di Jawa Timur itu adalah upacara terbesar sepanjang sejarah perjalanan Korpi. Ya. Jadi kami ya senang karena diapresiasi oleh Menteri yang hadir, Wapres, kemudian para tamu undangan juga dari Menteri, salah satunya yang saya masih ingat ada Menteri Agraria waktu itu, saya lupa, terus ada lagi Menteri yang sekarang jadi Kepala BKN, Pak Wibisono yang sekarang Kepala BKN, ada hadir juga di sana. Dan kita mendatangkan pada waktu itu baru pertama kali Gandrung Sewu. Jadi 1.000 betul. Kita punya klipnya. Penari Gandrung didatangkan dari 1.000. Gandrung itu dari Banyuwangi, Pak. Dari Banyuwangi. Jadi kalau kita lihat tarian Banyuwangi. Kalau yang belum tahu. Ya, itu ceritanya. Lama Pak di Korpi lama tuh? Saya di Korpi kurang lebih setahun 3 bulan ya. Kemudian mendapat penugasan baru di Wadir, saya jadi dokter. Jadi Wadir Umum dan Keuangan di Dr. Sudono Madiun. Rumah sakit? Iya. Jadi kalau di sana kalau Wadir sudah yang bawah mesti bilangnya mesti dok. Pagi dok. Karena umumnya dok kan. Umumnya dokter. Ya. Padahal bukan dokter. Apalagi kalau hari Rebu. Hari Rebu kan pakai baju putih. Dok. Saya sudah jadi dokter sih. Berapa tahun Pak? Saya di sana 11 bulan. Lumayan 11 bulan jadi dokter ya. Jadi dokter 11 bulan, sempat satu lift itu beberapa kali bersama orang-orang yang sudah meninggal. Kepepet, liftnya kecil, jadi satu bed itu ada yang meninggal dan saya yang sampingnya. Nah, sejak itulah saya akan minta lift yang satunya dibuka. Jadi lift pasien dan ini lift untuk karyawan yang dari Madiun. Dari Madiun saya bergeser lagi menjadi Kepala Bakorwil di Bojonegoro. Bakorwil itu dulu presiden. Dulu presiden jadi pembantu gubernur saya Bakorwil. Di Bakorwil, di tengah-tengah Bakorwil saya menyelesaikan tugas, ada perintah tugas dari Pak Gubernur mengisi jangan sampai terjadi kekosongan karena pilkada bupati terpilih belum dilantik. Saya menjadi PJ Bupati Madiun. Iya. Nggak lama ya, kurang lebih 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Saya manfaatkan situasi Madiun. Yang paling berkesan ketika saya di sana adalah program tilik desa. Jadi pemerintahan itu berpindah ke desa. Setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Jadi semua layanan berpindah ke desa. Orang
pimpinan muspidanya dan muspika tidur di sana semua di rumah penduduk. Bupatinya Pak? Iya, juga tidur. Ini sudah diberlaku hampir 10 tahun lebih. Jadi satu suasana ketika para punggawa pemerintahan ini berada di desa. Jadi ya selama sehari. Ya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang sehari-hari. Jadi ada layanan samsatnya juga ada, layanan poliklinik ada, layanan pos ada. Jadi semua layanan mengumpul di sana. Yang terjadi yang saya ingat, dan saya juga mengalami pada waktu itu kekeringan di sana. Sehingga sempat di salah satu desa kita membuat tandon air, kita datangkan tangki dan kemudian kita salurkan ke rumah penduduk. Ya senang sekali kalau kita ada air, karena pas daerahnya cukup potensi kering. Dari sana Pak, dari Madiun? Nah, diteruskan lagi dari Madiun ke Bapenda. Jadi ketika saya belum selesai di Bakorwil, saya kan masih menjadi PJ Bupati Madiun. Ketika saya di PJ Bupati Madiun, posisi saya sebagai Kepala Bakorwil Bojonegoro. Ya. Kemudian saya masih ingat ketika tanggal 31 Agustus, ketika saya masih jadi PJ Bupati Madiun, saya dilantik jadi Kepala Bapenda. Ya. Jadi pas 31 Agustus dilantik pelantikan saya. Nah itulah di Bapenda ketika itu praktis saya masih menjabat PJ Bupati Madiun. Tadi sambil bolak-balik Madiun, sehingga saya menyelesaikan tugas di Madiun itu tanggal 25 September 18 nih. 2018 ya betul, 18. Sehingga praktis saya melakukan tugas di Bapenda sejak 1 Oktober. Jadi Bapak lama di daerah Aceh ya Pak? Ya, di daerah Aceh. Karir Bapak paling lamanya di daerah Aceh. Di Aceh, tapi kemudian kurang lebih 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih saya berada di luar Ahmad Yani. Nanti saya sampaikan ada di mana itu Korpri, ada di Bakorwil, ada di Sudono Madiun, ada di yang Bapenda. Ya hampir kurang lebih 6 tahunan di luar ya, sejak 2015. Jadi karir Bapak 34 tahun ya? 34 tahun. Jadi 5 tahun berada di luar. Jadi Bapak masuk Bapenda, Samsat melihatnya seperti apa nih Pak? Ya. Waktu baru masuk di Samsat iki opo? Jadi hampir mirip dengan ketika saya berada di DLLAJ, karena memang ngurusi lapangan juga. Di Bapenda ada UPT-nya, dulu di DLLAJ juga ada UPT Jatim. Nah, memang ada kemiripan karena dulu memang DLLAJ itu masuk di Samsat dulunya, karena ada terkait dengan pasal 5 Samsat terkait dengan rekomendasi. Oh iya, angkutan umum. Iya, upah sifat, warna upah mesin. Betul. Kemudian harus warna nomor kalau kuning harus yang mana ini. Itu dulu ada di situ. Nah, sekarang kembali lagi untuk mirip-mirip. Ya tentunya saya segera menyesuaikan kondisi yang ada. Memang Bapenda adalah tupoksinya penggalian PAD. Karena menjadi tulang punggung di Pemprov ini ketika 91% PAD Jatim itu berasal dari pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda. Tentunya Bapenda juga tidak sendiri, karena di Samsat kita ketemu dengan anggotanya Pak Adi, anggotanya sekarang Pak Latif Usman yang baru Pak Dirlantas sekarang. Jadi kita memang harus bersama-sama. Manajemen sekarang ada manajemen kolaborasi, karena sekarang justru dengan berkolaborasi kita akan semakin intens di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. Sehingga yang dibangun bersama-sama kita waktu itu tahun 2019 sebelum Pak Adi ya. Kita akan sama-sama membangun kerjasama dengan Indomaret. Itu antusiasnya tinggi sekali. Bahkan kalau nggak salah kita bersama-sama bertiga, kita
dengan Pak Eri di Banyuwangi itu kita mendapat aplaus dari Mendagri waktu itu Pak Cahyo, juga dari Pak Menpan, juga dari Ibu Gubernur, jadi Pak Wagub, melihat ketika layanan Samsat ini tidak lagi secara manual di Samsat, tapi ada opsi lain. Ada opsi lain. Termasuk di e-commerce ada Pak ya? Ya, itu setelah ketika kita mengembangkan lagi. Jadi pada waktu 2019 kita sudah masuk pada e-channel dengan retail yang punya cabang-cabang hampir 16.900 gerai. Sehingga kendaraan-kendaraan Jawa Timur itu bisa dibayar melalui gerai tadi di luar pulau, di luar Indonesia, di luar Jawa Timur, banyak di luar Jawa. Dan relatif menjadi menarik ketika mereka tidak harus melakukan validasi lagi, namun secara elektronik sudah sah gitu. Dan lebih-lebih di masa pandemi ini Pak, ya kan? Ternyata orang tidak harus berkumpul ke kantor Samsat, bisa mendaftar, dan kenaikannya itu 600% tuh, dari sebelum COVID. Artinya inovasi yang Bapak lakukan di kesamsatan ini memberikan manfaat kepada orang untuk bisa secara online, dan di masa COVID ini ternyata sangat dibutuhkan. Menghindari, meskipun di Samsat juga kita sudah lakukan ini Pak, protokol kesehatan. Memang sama, jadi kita bersama-sama bertiga, karena ini produk bertiga dari kesamsatan, dari jajaran Polri-nya, Dirlantas, dari Jasa Raja, dan kita membangun bagaimana kita bisa membuat layanan itu tidak ribet bagi masyarakat, dan masyarakat juga nyaman, puas, bisa melakukan, dan ini kan menjangkau ranahnya milenial, sehingga masih ada, meskipun kita diberi kesempatan elektronik yang dilakukan di gerai, tapi orang masih belum puas kalau nggak dicetak, nggak marem. Walaupun di gadgetnya sudah validasi dengan barcode yang ada di sana, bisa ditampilkan kan Pak. Dan yang paling penting Pak, saya kira fungsi dari masing-masing tugas instansi tidak berubah. Misalnya Ditlantas ini kan fungsinya registrasi dan identifikasi. Jadi ada cross check terhadap kepemilikan kendaraannya untuk security. Di Bapenda pajaknya terkutip, di Jasa Harja masyarakat tercover dari santunan. Nah, itu memang sepanjang inovasi itu melingkupi fungsi-fungsi itu, saya kira itu untuk lebih bagus buat Samsat. Kalau di Ditlantas kan dengan barcode itu sudah menunjukkan keabsahan dari pembayaran pajak gitu ya. Jadi berbagai inovasi, berbagai kreasi sudah kita lakukan bersama-sama. Dulu mulai kita ada ATM Samsat, kemudian kita Samsat keliling, ada Samsat payment point, ada kemudian drive thru, ada Samsat corner yang di mana itu mall-mall. Itu semua adalah upaya-upaya bersama kesamsatan, bagaimana masyarakat itu terlayani di mana mereka berada dengan mudah, dengan itu pun nanti kita masih kurang lagi, tapi bersama-sama bagaimana mencari celah itu. Nah, sehingga akhir 2019 kemarin kita sudah mensonding masalah kita ke marketplace. Kita ada Tokopedia, Link Aja, Gria Bayar, ada Alfamart juga masuk di sana, sehingga semakin meluas lagi, dan Jawa Timur menjadi rujukan ketika kita melakukan launching terkait dengan Samsat yang kita kenal dengan Samsat 4.0 gitu kan. Karena apa? Kita sudah tidak lagi ada batas lagi. Ketika kita berada di New York, di London, di Rusia, lagi liburan, lagi umroh, nggak perlu susah lagi bayar pajak. Dimanapun kita bisa klik ketika ada internet di sana, itu kita bisa bermain dan bisa membayar pajak
dari di mana tempat liburan lagi ya. Jadi kalau Pak Hadi nanti mau liburan ke New York, kemarin kan ada tampilan itu Pak. Iya. Orang-orang di mana? Orang-orang di mana tuh yang contoh di New York, ada di Toronto, di Toronto kan ada bayar pajak di Shanghai. tapi kendaraan Jatim Pak ya. Betul. Plat, jadi Jatim. Plat wilayah Jatim. Bisa Nah ini adalah satu upaya yang tadi Pak Kacap sampaikan bagaimana milenial tadi Jadi kita juga masuk ke ranah itu. Jadi ternyata mereka yang lagi belajar di luar negeri, mereka yang bepergian di luar negeri, lagi liburan, itu nggak kepikiran, nggak diuber-uber, waduh aku payah dendam pacarnya sudah. Jadi sudah lewat itu selesai. Memang Jawa Timur ini Pak, samsatnya ini kan menjadi acuan secara nasional. Nah, kedepannya apa lagi Pak nih? Bapak punya bayangan apa nih kedepannya samsat ini? Ya, memang sebenarnya kita sudah mentok sebenarnya. Jadi di dalam negeri di luar Indonesia, di luar Jawa Timur bisa dilakukan. Di luar negeri pun juga bisa melakukan di Jawa Timur. Ya, artinya kita sama-sama lihat samsat dalam genggaman milenial yang seperti itu. Ya nanti tentunya mungkin beberapa support yang memang memberikan mereka menarik kepada pembayaran ini. Ya tentunya juga harus banyak iming-imingnya ya. Oh iya Pak ya. Ada di Jawa Timur ada tuh. Kemarin kan kita kocok loh. Iya. Iya. Jadi Ibu Gubernur juga menyiapkan kemarin program bebas denda keterlambatan. Sampai kapan Pak ya? Ini terakhir 31 Agustus. 31 Agustus. Nah, Just Friend sampai 31 Agustus nih. Pembebasan denda. Terus diskonnya masih Pak ya? Diskonnya dan diskon pokok pajak. Kalau untuk kendaraan roda 4 5% dari pokoknya. Kalau roda 2 15%. Untuk wajib pajak yang patuh. Wah, sampai dengan 31 Agustus. Nah, itu pun yang patuh masih diberi bonus. Hadiah umroh yang paling ada hadiah umroh juga ya. Jadi tahap berikutnya masih ada nih. Iya, insya Allah masih ada. Jadi kalau tahun lalu ada 10 yang memenangkan hadiah umroh, ini ada 20, tahap 1 10 sudah di launching kemarin diundi. Nanti insya Allah di bulan Oktober atau akhir November ada undian lagi ya. Itu kira-kira perkembangan pemerintah. Baik Pak Budi, 34 tahun berkarir di kepemerintahan, tentunya itu bukan waktu yang pendek gitu ya. Kemudian Bapak bisa meniti karir sampai ke puncak. Kira-kira pesannya apa buat milenial nih Pak dalam kita bekerja, menunaikan tugas? Apa yang menjadi prinsip Bapak sehingga bisa dipercaya lagi untuk jabatan yang lebih tinggi Pak? Ya, terima kasih. Ya kita bersyukur. Alhamdulillah diberi amanah dan kita beri amanah ya kita harus komit. Tentunya kita tidak bisa sendiri. Kita bekerja mesti banyak orang yang terlibat. Saya juga nggak tahu doa dari mana. Saya juga bisa sampai di sini. Mungkin juga termasuk doanya Pak Hadi juga dan teman-teman semua Nah makanya kita harus bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sekitar sehingga apa yang menjadi penugasan yang diamanahkan pada kita tentunya kalau kita orang Jawa bilang nek kerja sing temen temen itu temen. Kalau sekarang orang Jawa teman-teman ya. Temen. Jadi teman betulan. Maksudnya sungguh-sungguh. Nah, kerja yang sungguh-sungguh. Jadi memang ya kalau dikaji pekerjaan tupoksinya ya kita fokus ke itu. Kalau kita di rumah sakit ya fokus rumah sakit. Jadi tidak bias kemana-mana. Sehingga kita menjadi fokus pada tugas dan insya Allah kita ikhlas. Kemudian ya yang penting sehat. Sehat. Artinya amanah yang diberikan kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kemudian integritas kita jaga, Pak ya. Kemudian apalagi Pak ya? Artinya tidak mengecewakan pimpinan lah. Betul. Ya, tentunya kan tidak sendiri tadi kan kita pasti nggak mungkin kita mulus-mulus saja. Ketika ke depan kita nggak tahu. Orang bilang kan hari ini adalah berkah.
Kalau kemarin sejarah, kalau ke depan kan kita entah Misteri. entah. Nah kita entah mencari siapa. Jadi nggak tahu besok kita berkah hari kita menikmati berkahnya. Tapi kami sih ingat besok entah. Nah entah ini kan kita harus cari pegangan. Kira teman-teman juga tahu kalau yang beragama ya pegangannya kebetulan saya dari Muslim ya saya upayakan untuk bisa melakukan rasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan satu karunia kenikmatan kepada saya dan keluarga sehingga saya bisa melaksanakan penugasan dengan lancar meskipun saya paham semua orang pasti ada gelombang ada sekitar Pak. Gitu ya. Jadi bulan depan Pak ya? Insya Allah demikian. Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Selalu sehat, sukses di karir berikutnya. Amin. Kemudian panjang umur, berkah hidup. Amin. Kira-kira setelah pensiun mau bisnis apa? Kebetulan kemarin itu saya dilantik jadi penasihatnya Taekwondo. Oh, okay. Pemprov Jatim. Kerja kemasyarakatan tuh. Ya, tentunya di KONI ya itu bagian daripada menyiapkan atlet-atlet untuk nanti 2021. Baik Pak, udah 31 menit. Pas. Aduh, padahal Pak kapan punya waktu 15 menit. Tapi senang, luar biasa. Saya terima kasih Pak Kacap, Pak Suwadi, teman saya. Saya juga mohon maaf sekiranya dalam pergaulan ada yang sama-sama Pak kurang berkenan. Ya inilah saya dan mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Dan kita semua diberi sehat di tengah pandemi COVID ini karena ini belum selesai. Vaksin belum ada, protokol kesehatan masing-masing kantor harus betul-betul diperhatikan. Ya. Sekali lagi luar biasa ini sharing seru sarser di Posket CR Jatim. Inovasi yang luar biasa, kita bisa menyapa kepada masyarakat, kita bisa sharing, kemudian kita juga bisa ada umpan balik, menjadi kritik yang membangun, yang menjadi kerja besar dan juga dari masyarakat. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Saya juga atas nama Jasara Harja dan teman-teman menyampaikan terima kasih kerjasamanya selama ini sangat baik dan mohon maaf juga Pak apabila ada hal-hal yang nggak berkenan dalam komunikasi. Sekali lagi mudah-mudahan Bapak dan keluarga selalu sehat. Amin. Panjang umur dan berkah. Amin. Karena waktu juga Pak kita harus sudahi acara ini. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kesempatan Bapak untuk hadir di studio. Terima kasih Bapak, sampai jumpa ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Budi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Banyak hal yang kita dapat dari perjalanan karir beliau selama 34 tahun sampai kepada posisi puncak di Kepala Badan Pendapatan. Sekali lagi atas nama Jasara Harja terima kasih Pak dan mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada podcast berikutnya dengan host dan narsum yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering seru podcast JR Jatim.